Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga seluruh warga Nusantara selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari tim redaksi Ratu Genik Channel mendapatkan kiriman surat dari Dinas Stand Up Pemarayan Raden Mas Arya Wirayuda. Isi suratnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Simas Tanda Pemarayanto, Simas Tanda Penatagarma Raden Mas Arya Wirayuda mengirimkan surat kepada tim redaksi Ratu Gading Channel untuk menyampaikan sebuah cerita atau kejadian yang saya alami dan saya rasakan. Sewaktu saya berada di daerah Garut, Jawa Barat, kejadiannya sebagai berikut, yaitu pada hari Rabu Pahing tanggal 8 September 2021 atau tanggal 30 Muharram 1443 Hijriah atau 30 Syuro 1955 dalam kerajaan Jawa. Pukul 1:30 waktu Indonesia bagian Barat dini hari, tiba-tiba saya mendengar suara ledakan di depan rumah. Sewaktu itu saya masih istirahat karena mendengar suara ledakan yang cukup keras. Saya terbangun dan mencari sumber suara ledakan tersebut. Ternyata suara ledakan tersebut berasal dari bola lampu teras rumah yang putus dengan kondisi hancur berantakan. Bahkan penutup bola lampu yang terbuat dari plastik tersebut terlempar sampai sejauh kira-kira 5 meter dan dari tempat lampu itu terpasang. Padahal lampu tersebut masih kondisi baru, belum lama dipakai. 5 menit kemudian saya mendengar suara kereta. Ternyata adalah rombongan kereta kuda, yaitu kereta kerajaan di atas rumah. Saya kaget dan merasa seperti mimpi melihat rombongan raja-raja seluruh Nusantara sudah ada di depan saya dan atau di halaman rumah dengan berbaris dan berjajar rapi. Di baris pertama saya melihat ada 7 raja dan 2 orang tokoh sesepuh. Beliau adalah 1 Eyang Sabdo Palon atau Eyang Semar, 2 Syekh Ahmad Subakir, 3 Raden Wijaya atau Prabu Kertajaya Sajayawardana dari Raja Penjajah Kerajaan Majapahit, 4 Prabu Raden Purbaya Raja Mataram, 5 Prabu Pundungga Raja Kutai Kartanegara Mamu, Prabu Raja Lingga Pasti Kencana Raja Sunda, 7 Prabu Siliwangi III Raja Pajajaran, 8 Prabu Dabunta yang Sriwijaya Mesa Raja Sriwijaya I, 9 Raja Bebulah atau Raja Pengantin. Di baris kedua dan seterusnya ada sekitar 215 raja-raja dari kerajaan seluruh Nusantara. Berikut isi pembicaraan atau percakapan antara saya semesta Tanda Pemarayan dengan para raja-raja Nusantara tersebut yang diwakili oleh Syekh Ahmad Subakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Mas Arya Wirayuda semesta Tanda Pemarayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari kami dan para raja-raja seluruh Nusantara untuk Raden Mas Arya Wirayuda. Anda juga menyampaikan salam hormat dari Anda untuk seluruh yang Prabu Raja-Raja Nusantara. Maafkan kami yang membuat Raden kaget dan merasa terganggu dengan adanya kedatangan kami, yaitu raja-raja seluruh Nusantara ini. Tidak apa-apa, Eyang. Saya merasa bahagia dengan kedatangan Eyang semua di rumah saya ini. Maaf, Eyang, Ananda bertanya,
Ada apa gerangan Eyang datang beserta seluruh raja-raja Nusantara mendatangi rumah saya? Kami datang ke rumah si Mas ini untuk mengucapkan kata-kata selamat karena si Mas telah menyelesaikan ibadah puasa sunnah puasa berat tahap 1 pada bulan Muharram Syawal selama kira-kira 25 hari. Dan si Mas akan menjalankan ibadah puasa sunnah tahap 2 di bulan Safar Mulud atau Rabiul Awal, insya Allah. Si Mas kuat dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Insya Allah yang saya menjalankan untuk melanjutkan ibadah puasa tersebut. Mohon doa dan restu pada seluruh raja-raja Nusantara agar bersedia membantu untuk menegakkan Junanda. Semoga saya selalu dalam kondisi sehat walafiat selama menjalani ibadah puasa tahap 2 dan 3. Amin ya Allah. Kami seluruh raja-raja Nusantara sepakat memberi gelar atau nama baru kepada si Mas dan pemberian Thomas dan Panat Agama Tola dan Mas Arya Wirja ini dengan sebutan gelar atau nama Pangeran Ajisaka Satria Nusantara, yang memiliki arti pangeran kesatria yang membawa panji-panji pusaka raja-raja seluruh Nusantara. Dan sekalian kami menganugerahkan sebuah cenderamata senjata pusaka berupa Trisula, tombak Trisula yang memiliki hodam kekuatan dari 3 senjata keris pusaka. 3 senjata keris pusaka itu tersebut yaitu 1 keris pusaka naga puspa Krishna dari kerajaan Majapahit atau Jawa Timur, 2 keris pusaka naga Sosro dari kerajaan Mataram atau Jawa Tengah, 3 keris pusaka naga Runting dari kerajaan Pajajaran Jawa Barat. Trisula ini akan menyatu dan masuk ke tubuh si Mas tanda pemberian selamanya dan tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Trisula ini memiliki arti Tri yaitu 3, Shu yaitu pusaka utama, Langing pun jiwa atau keabadian jiwa. Terima kasih Eyang dan semua para raja-raja Nusantara atas pemberian semuanya ini. Cucu Nanda mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sikap Nanda yang kurang sopan kepada Yang Prabu semua. Tidak apa-apa Raden Pangeran Ajisaka Satria Nusantara. Kami merasa senang dan bahagia melihat kebangkitan dan bangkitnya kembali syariat dan ingin sangat adil sejati tersenyum kembali. Bersabarlah, berzikirlah, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi keselamatan seluruh rakyat Nusantara dan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kami pamit, yang ingin bertanya, sekiranya apa keinginan atau cita-cita Raden ini untuk masa yang akan datang? Si Mas langsung menjawab, sebelumnya maaf Eyang dengan keinginan dan cita-cita saya ini. Silakan, jangan sungkan-sungkan, utarakanlah keinginan atau cita-cita Raden. Saya hanya mengharapkan dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Nusantara sebagai berikut. 1. Kebebasan untuk memilih suatu agama dan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing dan tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. 2. Memperbaiki semua sistem di berbagai sektor atau bidang dari sektor politik, pertegas sistem politik luar negeri bebas aktif Nusantara, lalu politik kerjasama bilateral yang saling menguntungkan di kedua negara, tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain dan melarang negara lain juga ikut campur urusan dalam negeri Nusantara. Lalu dari sektor pertanian dan keamanan, memperkuat angkatan perang Nusantara di 3 matra yaitu angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian. Memperkuat persenjataan alutsista modern dan canggih dan penambahan jumlah alutsista di seluruh Nusantara. Lalu menambah personil anggota tentara Nusantara menjadi 4 juta personil meliputi 1 angkatan darat,
1,5 juta personil, 2 Angkatan Udara 500.000 personil, 3 Angkatan Laut 1 juta personil, 4 Kepolisian Nusantara 1 juta personil. Lalu dari sektor ekonomi meliputi menyediakan anggaran dana bulanan untuk insentif seluruh rakyat Nusantara, setiap jiwa mendapat sebesar Rp 1 juta setiap bulan. Lalu memperluas lapangan kerja di seluruh Nusantara, memperbaiki sistem perbankan Nusantara bernuansa bank syariah yang meliputi 1. Tak ada suku bunga bank seperti pinjaman modal Rp 1 juta dan dikembalikan di bulan ketiga setelah bulan pencarian dana tersebut tetap sebesar 1 juta tanpa bunga bank. 2. Melarang keras praktek rentenir di seluruh Nusantara. 3. Mengurangi jumlah setoran pajak dari berbagai sektor di seluruh Nusantara. 4. Harga sembako diturunkan lebih murah dari sekarang atau lebih terjangkau masyarakat kecil. 5. Menutup pabrik pembuatan miras dan melarang keras produksi narkoba di seluruh Nusantara. Lalu sektor pendidikan Nusantara gratis, tidak dipungut biaya dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Lalu beasiswa untuk pelajar yang berprestasi, beasiswa untuk membeli seragam, alat tulis, buku pelajaran atau komputer dan alat pendukung lainnya. Lalu sektor kesehatan, masyarakat Nusantara yang melakukan pelayanan kesehatan tidak dipungut biaya di rumah sakit pemerintah. Lalu mereka mendapatkan obat-obatan secara gratis dari pemerintah. Dari segi sektor pariwisata dan kebudayaan, memperbaiki semua sarana pariwisata yang berkelanjutan, menambah anggaran di Departemen Pariwisata. Lalu melestarikan budaya daerah dan menambah daya tarik wisatawan dan menambah anggaran di Departemen Kebudayaan. Dari sektor riset dan teknologi ialah mengembangkan daya dan riset teknologi tumbuhan anak bangsa untuk kepentingan seluruh Nusantara. Penambahan anggaran dana yang lebih besar lagi untuk penyediaan alat-alat pendukung riset dan teknologi Nusantara. Lalu beasiswa pendidikan ke luar negeri untuk rakyat Nusantara yang berprestasi. Dari sektor hukum ialah memperbaiki sistem hukum dan undang-undang yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Nusantara. Hukuman mati bagi para koruptor uang negara yang nominal uang yang dikorupsi di atas 1 miliar rupiah. Hukuman seumur hidup bagi para koruptor yang mengambil uang negara dalam jumlah nominal di atas 500 juta rupiah. Lalu hukuman mati bagi para pembunuh orang yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja di seluruh Nusantara. Hukuman seumur hidup untuk warga yang telah melakukan penganiayaan pada orang yang menyebabkan cacat permanen atau semi-permanen. Tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum Nusantara. Semua hukum warga sama kedudukannya di mata hukum Nusantara. Negara akan membela yang benar dan menghukum yang buat kesalahan berlaku untuk semua rakyat Nusantara. Dan menghukum mati bagi para warga Nusantara yang melakukan pengkhianatan terhadap negara atau mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Melindungi seluruh rakyat Nusantara dengan payung hukum yang berkeadilan, dan semua undang-undang hukum akan disesuaikan dengan keadaan negara. Itulah sekiranya keinginan dan cita-cita saya yang sebelumnya mohon maaf bila ada yang salah atau kurang dalam pengharapannya yang semua raja-raja seluruh Nusantara. Lalu saya Hulu Ahmad sebagai menjawab, tidak apa-apa Raden. Itu merupakan cita-cita mulia Satria Paningit Sang Ratu Adil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Eyang atas doanya. Kami mohon pamit dulu Raden, jaga diri baik-baik dan hilangkan semua kesedihan di hati Raden Mas Arya Wirabila atau Pangeran Gisaka Satria Nusantara atau Simas Tanda Pemerayan atau Simas Tanda Panatagama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Raden. Ya Eyang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tentang isi surat yang ditulis oleh Simas Tanda Pemerayan tentang bersatunya doa seluruh raja-raja Nusantara untuk bangkitnya kembali Satria Paningit Sang Ratu Adil dan cita-cita mulia Satria Paningit
Salawatullahi. Kami tim redaksi Ratu Gading Channel hanya menulis dan menginformasikan sesuai dengan cerita dan keterangan dari semesta pemberian. Lalu kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan naskah ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di program tayang selanjutnya. Sampurasun.